Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabipun. Ya pun. Kembali lagi bersama saya Rian Fendi dalam Skansa Podcast. Dan pada kesempatan hari ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa. Beliau ini salah satu guru berprestasi di SMK Negeri 1 Kota Metro. Langsung saja kita ke narasumber kita. Ini dia. Boleh kenalan dulu mungkin? Ya Kak Rian, makasih ya. Tapi ada agak lebay ya dibilang guru berprestasi. Sebenarnya ya yang lebih berprestasi banyak. Jadi ya kita Salah biasa-biasa satu. aja. Jadi nama saya Dahrul Ahmad Ahyarudin. Biasanya di sini murid-murid manggilnya Mr. Dahrul. Saya mulai mengajar di SMK Negeri 1 Metro itu tahun 2011, Rian. 2011. 2011 di sini. Terus tahun 2022 saya mencoba memberanikan diri untuk ikut tes beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI tahun itu. Pada waktu itu ada bukaan beasiswa dalam negeri. Nah, kebetulan belum ada beasiswa S2 untuk guru yang keluar negeri pada zaman saya waktu itu tahun 2022, dan kebetulan saya juga belum punya salah satu syarat kalau mau keluar negeri itu kan salah satu syarat yang diminta itu bukti kemahiran berbahasa Inggris ya, berupa skor IELTS atau mungkin TOEFL yang IBT. Nah itu pada waktu itu saya belum ada, dan umur sudah menjelang kepala 4 pada waktu itu ya. Jadi aduh udahlah ini ada kesempatan untuk beasiswa dalam negeri, kenapa nggak kita manfaatkan. Akhirnya ya waktu itu saya coba untuk ya iseng-iseng berhadiah, Rian. Alhamdulillah meskipun pada waktu itu istri sedang mau bersalin, ya, sedang mau melahirkan anak yang keempat pada waktu itu. Di saat itu pula saya sedang menyiapkan untuk pemberkasan segala macam, tapi alhamdulillah mungkin jadi rezeki juga buat anak ya. Nggak lama dari dia lahir di bulan Juli. Ya, di bulan Agustus saya diterima di Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI. Kemudian karena harus ada urusan administrasi segala macam di tingkat badan kepegawaian daerah, akhirnya kita tertunda pemberangkatannya baru bisa di bulan November tahun 2022. Tapi secara aktif perkuliahan itu dimulai tanggal 1 September 2022. Nah itu secara singkatnya kemarin ngelamarnya itu ya, kayak gitu. Oh, jadi beliau ini adalah salah satu guru bahasa Inggris ya di SMK Negeri 1 Kota Metro. Panggilannya tadi Mr. Dahrul ya? Ya, Mr. biasanya Dahrul. seperti itu. Kalau anak-anak manggilnya Mr. Dahrul. Tapi ada nggak yang mungkin manggilnya brother atau kak gitu? Karena Kak, kalau dilihat-lihat kan masih muda banget ya kelihatannya dari nggak jauh beda sama 11-12 Marian ya. Iya betul ya. Jadi kalau di Bimbel itu saya juga dulu pernah mengajar di Nurul Fikri ya. Sebenarnya sampai sekarang pun masih terdaftar ya, artinya belum keluar sebagai pengajar. Masih mengajar, cuman karena kesibukan dan lain hal jadi ya belum bisa aktif lagi. Nah, kalau di Bimbel itu kita panggilannya Kak. Kalau di Nurul Fikri ya, di Nurul Fikri itu kita panggilannya Kak Dahrul gitu ya. Kenapa? Karena kalau anak-anak Bimbel itu kan pengennya ada sesuatu yang beda antara sekolah sama Bimbel. Kalau sama aja manggilnya Pak juga ya, mereka ngerasa mungkin kayak semacam berjarak gitu ya. Jadi kalau di Bimbel kita biasanya panggil Kak. Biar lebih akrab ya. Biar lebih akrab sama siswa-siswa gitu, sama adik-adik. Jadi kita anggapnya mereka juga adik-adik gitu. Jadi kalau di sekolah Mister atau Bapak ini, tapi kalau di tempat bimbel Kak gitu. Ya. Ada juga siswa SMK 1 yang bimbel. Anak SMK 1 yang bimbel itu cukup jarang ya, Yan. Tapi kita pernah menemui itu Kak Rian. Ada siswa yang tahun berapa ya, saya pernah mengajar di Nurul Fikri. Ada anak kita yang mau lanjut studi ya, akhirnya dia ikut bimbel di di Nurul Fikri pada waktu itu. Nah kali itu mungkin juga salah satu alasannya kenapa sangat sulit bagi siswa SMK itu untuk ikut bimbingan belajar, karena mereka memang tujuannya bukan masuk ke perguruan tinggi, mereka pengen langsung kerja kan. Ya betul. Dan rata-rata anak-anak bimbel itu anak-anak yang memang punya tujuan untuk masuk perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi dalam negeri ataupun mungkin ada yang rata-rata dalam negeri. Kalau untuk mancanegara mereka butuh extra effort ya untuk bisa mencapai itu. Biasanya untuk tambahan tes IELTS atau TOEFL biasanya kalau untuk mancanegara. Jadi itu bedanya kalau di sekolah sama bimbel. Cuman di bimbel juga sudah lama nggak di bimbel gitu ya. Gitu Rian. Ya itu tadi berkaitan dengan beberapa aktivitasnya Mr. Dahrul ya. Ini saya panggilnya Mr. aja ya. Terserah Kak Rian aja ya. Biasanya beliau ini juga termasuk salah satu guru saya ya sebenarnya, guru bahasa Inggris. Tadi mengajar sejak 2011. Tahun 2011. 2011 itu
mengajar bahasa Inggris pertama kali di SMK Negeri 1 Metro, atau sebelumnya pernah mengajar juga di tempat lain? Saya lulus itu kan tahun 2008 ya, masuk 2008. kuliah 2004, kemudian lulus tahun 2008. Kalau untuk mengajar dulu awal-awal pengalaman mengajar itu ketika PPL dulu di SMA IP Unila dulu, itu pertama kali mengajar secara formal ya. Kemudian juga pernah ngajar juga di sekolah formal juga saya lupa juga di Bandar Lampung itu SMP ya. Kemudian pernah juga ada sekolah lain juga tapi itu sekarang sudah nggak diteruskan lagi sekolahnya ya. Jadi pernah beberapa kali di sekolah formal, pernah juga sebelumnya sempat mengajar di Stein di depan IAIN sekarang ini. Jadi dosen? Cuman dosen terbang waktu itu, cuman mengajar translation. Kalau nggak salah cuma 2 semester waktu itu Rian. Kalian pernah juga di semacam menjadi DLB ya. DLB itu dosen terbang, dosen luar biasa di Dharma Jaya, tapi di tambahan mata kuliahnya. Jadi kayak semacam les, tapi itu di lembaga bahasanya, semacam di balai bahasanya itu Rian. Jadi bukan secara formal di universitasnya, tapi di bawah lembaga bahasa. Juga pernah juga. Nah, kemudian tahun 2010 akhir kita setelah menikah, saya coba ikut tes CPNS pada waktu itu untuk formasi SMK. Saya nggak tahu SMK mana, tapi alhamdulillah ternyata diterima gitu, dan ternyata di SMK Negeri 1 Metro. Dari tahun 2011 Januari sampai sekarang tuh. Wah, luar mengabdi di biasa. sini di SMK Negeri 1 Metro. Jadi ada rentetan ya kejadian-kejadian, memang sudah punya pengalaman mengajar gitu begitu banyak ya. Pantas di SMK 1 juga ini kemudian akhirnya menjadi guru, dan menjadi salah satu guru yang ini saya bilang salah satu guru yang punya prestasi luar biasa gitu. Tadi saya sempat dengar berkaitan dengan S2 beasiswa dan sebagainya. Ini mungkin bisa diceritain nih, gimana kok akhirnya Mr. Darul ini bisa ngambil S2 dengan beasiswa ya tadi ya? Ya, seperti apa? Jadi mungkin perlu teman-teman juga mengetahui ya, pemerintah itu menyediakan berbagai macam jenis beasiswa. Salah satunya beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI. Nah, BPI itu di bawah naungan Kemendikbud-Ristek Dikti. Nah, sekarang mungkin namanya yang pemerintahan baru mungkin berbeda, tapi kemarin namanya masih BPI Kemendikbud-Ristek. Nah, untuk sumber dananya dari LPDP. Nah, mungkin kalau teman-teman mendengar LPDP sudah banyak yang tahu ya, LPDP cukup kawakan ya memberikan beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri, dan sudah cukup senior ya. Nah, LPDP sendiri itu punya dua adik baru. Namanya BPI yang di bawah naungan Kemendikbud, yang kedua adalah BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, itu jadi sumber dananya sama dari LPDP, maka nanti jenis-jenis pembiayaannya itu juga sama. Kita ada tunjangan buku, ada tunjangan untuk bantuan publikasi jurnal internasional, ada bantuan seminar internasional, kemudian ada living allowance ya, ada biaya bulanan ya. Jadi selain kita sudah mendapatkan full pembiayaan ya sekolah. dari untuk kuliah itu sudah full, kita tidak perlu memikirkan lagi biayanya, cukup datang, duduk, dengar gitu ya. Nah, ada juga yang lain-lain tadi seperti living allowance atau biaya bulanan, hidup bulanan itu. Kemudian ada family allowance atau tunjangan keluarga, tapi untuk informasinya S2 itu sampai sekarang belum ada tunjangan keluarga. Dulu sempat ada tapi kemudian ditiadakan. Nah, ini juga mengikuti kebijakan di LPDP, karena LPDP juga tidak memberikan tunjangan untuk keluarga. Tapi untuk S3 itu ada tunjangan keluarga. Kalau yang untuk S3 ada? Ada, kayak gitu. Dan jadi untuk jenis-jenis pembiayaannya itu sama dengan LPDP. Besarannya juga sama dengan LPDP. Jadi cuman beda penyelenggaranya. Kita di bawah langsung Kemendikbud, yang menyeleksi juga nanti Kemendikbud BPI ya. Tapi untuk sumber dananya sama dari LPDP, Kemenkeu, ya, Kementerian Keuangan. Itu, ya. Wah, luar biasa. Terus kemudian untuk beasiswa sendiri, pemerintah apakah setiap tahun ini selalu ada? Iya. Setiap tahun ada nih bukaan? Selalu ada. Untuk berapa kuotanya nih? Nah, untuk kuotanya ini beda-beda setiap tahunnya.
Jadi sebagai informasi BPI itu baru dibuka di April tahun 2021. Sekarang sudah di 2024 ya Rian. Jadi baru 4 angkatan ya. Saya angkatan kedua karena saya angkatan 2022. Nah, untuk kuotanya dan juga nanti tujuan universitasnya, kemudian apa saja yang jurusan yang akan dibiayai itu nanti kita harus baca banyak-banyak di buku panduan. Karena buku panduan di setiap tahunnya itu berbeda Rian. Jadi di tahun 2021 dengan 22 sudah beda, 22 dengan 23 sudah beda, 23 dengan 24 pun Juga beda. Pun juga dengan kuota. Nah, sebagai informasi, kuota yang di 2024 ini, kemarin informasi dari teman-teman yang ikut seleksi, itu tidak sebanyak di tahun 2023. Ya. Jadi kuota yang diberikan tidak sebanyak di tahun 2023. Nah, jadi sebanyak berapa sih kuotanya ini ya tidak dibuka ya, berapa sih jumlah kuotanya, tapi yang jelas kita harus sering-sering membaca buku panduan yang memang selalu di-upload ya, selalu bisa kita unduh, ada di beasiswa Kemendikbud ya Indonesia. Kita bisa cari, nanti tinggal cari aja BPI beasiswa Kemendikbud ya, nanti ada keluar linknya, dan di situ nanti kita bisa mengunduh buku panduannya. Ya. Jadi kita harus sering-sering baca, karena kalau saya bilang ini sekarang dibuka jurusan ini, belum tentu nanti tahun depan dibuka ada lagi. juga Ya, bisa berubah. Benar, berubah. Kayak di zaman saya belum ada, di tahun 2022 itu belum ada beasiswa S2 luar negeri untuk guru. Tapi tahun 2023 dibuka, dan sudah itu ada, dan itu bahkan sampai S3 pun ada. Tapi kemudian tahun 2024 S3 untuk guru ditiadakan. Nah, jadi perubahan-perubahan seperti inilah yang kita juga tidak tahu, awardee, penerima beasiswa juga tidak tahu, karena ini mutlak kebijakan dari BPI sendiri. Gitu. Jadi kita hanya perlu menunggu informasinya, ini apa nih perubahannya, dan saya berharap semoga jurusan yang saya minati ada, semoga universitas yang saya minati itu ada di list, terdaftar di situ. Ya, karena list universitas juga lagi-lagi harus kita cek, jangan-jangan sudah nggak masuk lagi, jangan-jangan sudah bertambah, gitu. Jangan-jangan yang kita impikan selama ini sudah ada di situ. Jadi kita harus sering-sering rajin mengecek di buku panduan di buku panduannya itu. Jadi memang segala sesuatunya memang sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan ya. Jadi berapa jumlah kuotanya dan bahkan universitas yang dituju. Ya, jadi tidak bisa sembarangan. Berarti kalau misalkan saya pengen di universitas ini, nggak bisa ya. Belum tentu kalau tidak terdaftar ya tidak bisa. Sama kayak waktu itu kan saya ditanya ketika wawancara itu kita diwawancara oleh 3 orang. Satu dari akademisi, satu kemudian dari kalangan profesional, satu lagi biasanya dari psikolog. Jadi ketika wawancara itu nanti tiga orang itu, akademisi, psikolog, sama profesional. Nah, waktu itu ditanya ketika wawancara itu, kenapa nggak milih universitas terdekat, kan ada Unila ya. Saya bilang Unila untuk S2-nya pada waktu itu belum masuk list tujuan. Jadi belum ada di tujuan sebagai universitas tujuan ya, yang untuk program studi pendidikan bahasa Inggris yang untuk magisternya. Tapi untuk jurusan lain ada. Nah, makanya mengapa saya harus mengambil keluar ya karena di lokal sini belum ada. Nah, sekarang bahkan di UM pun ada. Tapi saya kurang paham ya apakah itu bahasa Inggris atau bukan, tapi UM pun sudah masuk list di tahun 2024. Nah, ini yang perlu kita antisipasi di setiap tahunnya, karena kita tidak tahu ya universitas mana yang dipertahankan, mana yang mungkin akan dikoreksi, ya, mana mungkin yang akan dimasukkan lagi yang baru gitu ya. Jadi lagi-lagi kita kembalikan ke buku panduan BPI-nya. Jadi memang harus rajin-rajin baca buku panduan. Seperti ini buat rekan-rekan dan seluruh masyarakat yang nonton video hari ini yang ingin melanjutkan S2 khususnya di bidang pendidikan yang dia tempuh atau dia ajar, bisa nih kita ngecek-ngecek di websitenya Kementerian Pendidikan. Nanti lihat di buku panduan apakah nanti di situ ada nih salah satu universitas yang memang pengen kita datengin dan kita belajar di situ. Oke, kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Skansa Podcast. Lulus sekolah bingung mau lanjut kemana? Sudah cari-cari tapi belum ketemu juga. Ini saatnya kamu pilih SMK. Pilih Skansa yang menjamin kamu lulus langsung bekerja, kuliah, atau berwirausaha. Yuk, daftar Skansa Metro aja.
Oke, kembali lagi bersama saya Rene Fendi dalam Skansa Podcast dan masih bersama salah satu guru berprestasi kita nih ya, Mr. Dahrul. Ya. Mr. Dahrul mengajar di SMK Negeri 1 Metro sejak 2011. Kira-kira punya pengalaman apa nih selama mengajar di SMK Negeri 1 Metro? Apakah pernah ngajar di jurusan pemasaran atau mungkin di akuntansi atau mungkin tipe anaknya seperti ini beda ya ternyata kalau anak pariwisata sama anak manajemen gitu. Mungkin bisa diceritakan. Iya, jadi memang karena kita sebagai guru mapel itu kan kita ngajarnya gado-gado ya. Gado-gado. Gado-gado. Jadi terkadang kita ditugaskan untuk mengajari pemasaran. Tapi memang seringnya campur. Jadi kadang pemasaran, terus kemudian kadang juga di boga. Karena kan waktu itu jamnya masih banyak ya. Jadi keliling dari satu jurusan ke jurusan lain. Tapi dampaknya apa? Kita dikenal dengan banyak siswa gitu kan. Dari jurusan ini dikenal, jurusan ini dikenal. Terus kemudian ketika mereka sudah bekerja di lapangan itu mereka masih mengenal gitu kan. Kadang-kadang di Chandra atau mungkin ketika kita di pusat perbelanjaan ya, mereka menyapa gitu. Ternyata wah, ini manfaatnya kita mengajar banyak jurusan. Ya meskipun harus pindah ke sini, pindah ke sana gitu. Jadi kebanyakan dari tahun 2011 hingga tahun 2017 atau 2016 akhir itu memang ngajarnya gado-gado. Gitu semua jurusan gitu pernah saya ajar sepertinya. Itu bergantung SK dari sekolah ya, dari bagian kurikulum nanti menugaskan kemana. Jadi kita lebih fleksibel mau ngajar kemana gitu, tidak spesifik misalkan ke akuntansi aja atau mungkin ke perhotelan aja atau mungkin ke pemasaran, tidak. Jadi kita fleksibel pada waktu itu. Nah, kemudian di tahun 2016 akhir ya, itu saya mengikuti program keahlian ganda. Nah, pelatihannya sih tahun 2017 ya, tapi mulai tesnya itu tahun 2016. Keahlian ganda untuk bidang perhotelan. Kenapa? Karena pada waktu itu saya ada motivasi untuk ya kita pengen punya keahlian lain loh. Ya, jangan cuman bahasa Inggris aja sih. Saya juga pengen loh kan kita kan mengajarnya di SMK gitu ya. Nah, kalau memang ada kesempatan untuk menjadi atau menguasai kejuruan yang ada di SMK ini, kenapa tidak? Nah, jadi waktu itu saya niatnya seperti itu. Saya pengen punya pengalaman lain, punya keahlian lain, wawasan lain di bidang kejuruan. Dan waktu itu ada salah satu jurusan yang saya minati yaitu perhotelan. Nah, karena apa? Sekolah kita punya perhotelan. Jadi kalaupun nanti saya diterima mendapatkan sertifikasi itu di bidang perhotelan, saya nggak usah jauh-jauh. Saya bisa mengajarnya tetap di sekolah ini. Jadi pada waktu itu saya mengikuti keahlian keahlian ganda di bidang perhotelan. Nah, akhirnya ketika lulus ya mendapatkan sertifikat itu sebagai guru profesional di bidang perhotelan selain bahasa Inggris. Gitu. Jadi dari situ itu ngajarnya sudah lebih spesifik. Artinya kalau kita mengajarnya lebih ke jurusan perhotelan ya. Kalaupun kita mengajar bahasa Inggris, kita mengajar bahasa Inggrisnya di jurusan perhotelan. Karena memang kita lebih ke sana. Dan semenjak lulus dari keahlian ganda, saya juga mengajar materi front office. Front office itu salah satu mata pelajaran di jurusan perhotelan. Nah, jadi dari situ saya punya 2 lisensi, bahasa Inggris dan perhotelan, dan saya bisa mengajar keduanya. Tapi dampaknya kita tidak lagi mengenal banyak siswa dari jurusan lain. Jadi yang kita kenal cuma jurusan perhotelan. Karena sudah terfokus di jurusan perhotelan. Karena kita cuman sudah settle di perhotelan. Jadi tidak lagi mengenal siswa dari jurusan lain seperti dulu sebelum kita jadi guru kejuruan. Seperti itu, Rian. Wah, jadi seperti itu ya. Jadi ada pengalaman pernah mengajari beberapa jurusan, terus kemudian sekarang karena sudah mengikuti keahlian ganda ganda yang dipilih adalah perhotelan, sehingganya sekarang hanya khusus di perhotelan saja jurusannya gitu. Benar. Tapi nggak apa-apa juga, perhotelan itu kan ada 3 kelas dengan 3 angkatan, berarti tetap banyak lah ya. Ya 3, setiap levelnya 3. Kelas 10 ada 3, kelas 11 3, kelas 12 ada 3. Tetap pasti banyak yang kenal juga. Ini buat teman-teman perhotelan ini bakal ketemu nih sama Mr. Dahrul untuk mata pelajaran front office. Pengen tahu front office ya temuin Mr. Dahrul nanti. Bakal diajarin menjadi penerima tamu ya? Iya, jadi kalau di front office departemen kantor depan, departemen pertama yang menjadi wajah hotel
karena yang menangani tamu ya. Jadi kalau ada tamu-tamu baik lokal maupun global mancanegara itu ya pertama kali disambutnya oleh mereka-mereka staff yang ada di front office di kantor depan. Tuh. Dan jadi salah satu skill yang dibutuhkan oleh mereka yang bekerja di kantor depan adalah soft skillnya adalah bahasa Inggris. Karena bagaimana mereka akan menangani tamu-tamu asing kalau mereka tidak bisa berbahasa Inggris gitu. Jadi masih ada korelasi antara bidang saya sebelumnya di bahasa Inggris dengan mata pelajaran yang saya ampu saat ini, yaitu front office. Iya, memang karena sangat dibutuhkan banget ya, apalagi di perhotelan dunia pariwisata itu Ya. pasti tamu itu tidak hanya lokal saja, Ya, tapi benar. juga global. Pasti ada yang dari negara-negara mana, benua-benua mana, yang memang notabene kalau di suatu daerah atau suatu negara itu pasti bahasa Inggris akan menjadi bahasa yang paling digunakan. Seperti itu. Terus kemudian selain menjadi guru nih selama di SMK Negeri 1 Metro, mungkin Mister punya pengalaman lain menjadi apakah di ekstrakurikuler mungkin atau mungkin di klub-klub dan sebagainya. Ya. Jadi dulu kan ketika awal masuk ke tahun 2011 itu salah satu hal yang saya lihat itu vakumnya English Club ya. English Club. Ya, English Club waktu itu vakum ya, karena pada waktu itu kan saya ngelihat English Club itu ya wadahnya anak-anak untuk aktualisasi bahasa Inggrisnya kan, ketemu komunitas, praktek bahasa Inggris, tapi malah pada waktu itu masih vakum. Akhirnya saya mengajak teman-teman, ayo gimana kalau kita hidupkan lagi English Clubnya, terus kemudian kita legalisasi. Jadi bukan cuman masuknya co-kurikuler, pada waktu itu masih zaman Pak Dwi ya, itu kita masih masuknya co-kurikuler, belum ekstra kurikuler. Akhirnya kita berjuang untuk legalisasi sampai akhirnya menjadi ekstrakurikuler pada waktu tahun 2013. Ya, dari 2011 pada waktu itu masih vakum, 2013 sudah dilegalisasi pada waktu sudah, kalau nggak salah sudah Bu Wiwi ya. Jadi sudah dilegalkan menjadi ekstrakurikuler. Nah, jadi memang saya hobi ya, istilah membina anak-anak itu buat mereka-mereka yang suka bahasa Inggris ya jangan sampai kita lepas gitu ya. Jadi buat mereka yang punya kepedulian lebih untuk bahasa Inggris, ayo loh, kapan lagi kita bisa praktik bareng-bareng di komunitas yang itu free gitu. Kita cuma butuh meluangkan waktu aja loh di sini kan gitu ya. Nah, jadi juga salah satu manfaatnya apa ketika kita ada lomba-lomba, ya anak-anak yang selama ini aktif di English Club itulah Sudah siap, yang sudah kita siapkan gitu kan. Dan alhamdulillah pada waktu itu tahun 2016 itu kita ada lomba bahasa tingkat antar SMK tingkat nasional. Alhamdulillah kita berhasil memberangkatkan perwakilan kita ke sana di Pangkal Pinang. Ya, Pangkal Pinang. Dan meskipun pada waktu itu belum berhasil menempatkan ketiga besar, tapi paling tidak sudah 5 besar. Itu ada, masih ingat saya menemani 3 orang siswa yang ketiga-tiganya belum pernah naik pesawat gitu. Ya. Jadi itu pengalaman pertama banget buat anak-anak bisa tampil secara nasional ya, di kancah nasional. Mereka bertemu dengan rekan-rekan dari berbagai macam daerah ya, di perlombaan tingkat nasional gitu. Mereka mengenal, mereka akrab. Dan salah satu siswa yang dulu ikut perlombaan itu sekarang sudah kuliah di Australia. Di Monash University, namanya adalah Gesia Afifah. Suatu saat mungkin bisa kita undang di podcast ya, karena pengalamannya waduh jauh lebih luar biasa, dan pernah membantu juga di asistensi di pengajaran bahasa Inggris di sini ya, membantu misiwi. Jadi dari tingkat kemampuannya, kepiawaian dalam bahasa Inggris itu jauh sudah melebihi kami di sini insya Allah gitu. Jadi itu salah satu siswa yang kemarin ikut lomba, sekarang sudah kuliah di luar negeri dengan beasiswa juga, beasiswa LPDP. Ya, luar biasa. Congrats guys ya. Itu jadi ternyata dari tidak hanya mengajar tapi di kelas, tapi juga ada klub ya, ada English Club ya? Ya. English Club yang juga ikut dibina oleh Mr. Darul, sampai salah satu siswanya ini ada yang sudah menjadi peraih beasiswa juga di luar negeri. Ya, luar benar. biasa. Mungkin Kak Gesia yang nonton ini bisa ya besok kalau pulang ke Indonesia bisa kita undang ke podcast kita untuk berbagi pengalaman Ya, juga. pastinya sudah cacisus bahasa Inggris ya. Wah, iya. Nanti- Sudah logat Aussie ini. Nanti saya diajak ngomong bahasa Inggris, terus saya hanya jawab yes no. Oke. Kemudian kita lanjut lagi nih berkaitan dengan S2 nih. Waktu itu mendaftar di BPI, terus kemudian akhirnya menjadi salah satu yang menerima beasiswa.
Ini gimana nih tanggapan dari keluarga? Ini kan posisi Mr. Darul ini menjadi guru di SMK Negeri 1 Metro, terus kemudian sudah berkeluarga. Sedangkan universitas yang dituju itu tidak di Lampung. Nah, gimana nih? Oke, emang bahkan sebelumnya mimpi kami itu jauh lebih tinggi. Kita pengennya bisa kuliah itu di negara 4 musim kalau bisa. Atau mungkin seperti Gesia di Australia gitu ya. Kita pengen ke sana atau ke 4 musim, tapi karena umur sudah mendekati kepala 4 gitu ya. Dan sampai saat itu belum ada sertifikasi uji kemahiran berbahasa Inggris yang belum ada. Kan itu mahal ya kalau kita mau tes IELTS atau tes TOEFL IBT itu lumayan mahal Rian. Harganya 3 jutaan ke atas dan itu pun juga belum tentu mendapatkan skor yang kita inginkan yang dibutuhkan sesuai dengan prasyarat beasiswa. Nah, kalau nunggu itu kapan? Akhirnya sudahlah, ini ada kesempatan beasiswa dalam negeri, kapan lagi? Nanti malah dua-duanya nggak dapat lagi. Mimpi luar negeri, dalam negeri pun juga nggak dapat, kan gitu. Karena dulu tahun 2010 saya juga pernah mencoba beasiswa dalam negeri pada waktu itu di UPI. Ya, waktu itu belum di SMK ya, Rian belum di SMK sini, dulu masih mengandalkan dari IAIN Metro, ya Stein waktu itu masih namanya Stein. Jadi mengikuti seleksi beasiswa untuk calon dosen sebenarnya waktu itu. Nah, cuman qadarullah ya kita terdaftarnya sebagai penerima sebagai reguler, penerima beasiswa sebagai mahasiswa reguler, bukan sebagai mahasiswa yang calon penerima beasiswa. Nah, dan pada waktu itu kita kan mikirnya biaya dari mana gitu ya. Informasi terkait beasiswa itu belum sebanyak sekarang pada waktu yang saya terima ya. Akhirnya ya sudah saya biarkan begitu saja, tidak saya ambil meskipun namanya terdaftar sebagai mahasiswa reguler, bukan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Jadi percobaan untuk mengikuti beasiswa itu sebenarnya sudah lumayan lama ya. Pernah juga ada beasiswa parsial yang pernah saya ikuti, baik itu ke Korea Selatan maupun ke Turki. Itu pernah kita mengikuti beberapa beasiswa parsial yang sifatnya itu belum full kayak yang saya terima sekarang, tapi parsial, cuman mungkin sekitar 50% biaya pendidikan, biaya hidupnya juga nggak ditanggung. Itu juga saya coba dan belum rezeki. Pernah juga mencoba beasiswa yang AAS yang dari pemerintah Australia dan juga belum rezeki. Ya sudah, kita ya itu tadi ya, beasiswa itu rezeki ya, kita nggak tahu rezeki kita kemana ya. Dan memandang umur yang sudah ya tadi itu sudah cukup lumayan. Mungkin secara deadline harus segera nih, kalau enggak nanti kuotanya semakin menipis kan. Akhirnya sudahlah kita putuskan untuk beasiswa dalam negeri. Dan memang sudah saya niatkan kalau saya mendapat beasiswa itu semua akan saya ajak, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, semua akan saya ajak. Itu sudah jadi keinginan kuat ya, sudah menjadi azam gitu ya, Rian. Jadi kalau itu sudah ya komitmen kalau nanti keterima ya semua akan saya ajak. Bagaimanapun meskipun ternyata nggak dapat tunjangan keluarga ya, tapi tetap saya bawa gitu. Reaksinya bagaimana keluarga? Ya keluarga pastinya mereka kalau bisa anak istri jangan dibawa. Kenapa, nanti gimana biaya dengan di sana segala macamnya gitu kan. Tapi ya Bismillah ya, insya Allah ya. Kalau kan gini, prinsip saya begini, rezeki itu kan Allah yang atur ya Rian. Rezeki kita sebagai guru sudah terukur sih, itu semua Allah yang atur. Dan selama kita hidup, dan semua makhluk yang hidup itu rezeki selalu dilimpahkan ke kita kan, selama dia hidup. Kapan kuota rezeki itu habis? Ketika akhir ajal. Jadi kita masing-masing kita kan punya kuota rezeki ya, yang berbeda setiap satu orang dengan orang lain. Nah, kuota itu habis, ketika habis ya sudah, itu berarti ajalnya gitu ya. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengalirkan kuota itu. Dan jadi saya yakin selama saya masih mengusahakan untuk mengalirkan rezeki itu, Allah pasti kasih. Ya gitu. Jadi meskipun kita harus keluar dari zona nyaman, ya, di sini sudah cukup lama kan di sini, dari tahun 2011 ke tahun 2022 sudah cukup lama sebenarnya. Dan sudah dari segi sertifikasi juga kita sudah ada. Dan pastinya ada pikiran, lah nanti gimana kalau ini tunjangan harus hilang gitu kan, terus sertifikasi hilang. Iya, selama berapa tahun kan? Selama 2 tahun di sana kita tidak menerima gaji, kita hanya menerima gaji pokok gitu. Nah, kita yakin karena pasti akan tergantikan dengan apa? Tergantikan dengan beasiswa yang jumlahnya juga tidak jauh beda, bahkan mungkin jauh lebih tinggi sedikit ya, ketimbang yang sertifikasi gitu. Jadi ya insya Allah
pasti ada jalan. Meskipun ketika di sana pun ada perjuangan-perjuangan yang ya tadi itu, karena tidak ada tunjangan keluarga Dian. Ya, jadi ceritanya ini struggle kami waktu di sana itu, saya sampai menitipkan beberapa makanan ringan di jajanan pasar. Karena jajanan pasar di Jogja itu banyak sekali ya, dan kalau di sini kan kita sering melihat gorengan. Tapi kalau di sana bukan gorengan, tapi jajanan pasar. Dikit-dikit jajanan pasar, dikit-dikit jajanan pasar. Itu. Nah, itu saya sampai karena waktu itu kita ya itu tadi uang dari beasiswa itu kan harus kita putar ya. Kalau cuma mengadakan dari itu pasti nggak cukup ya. Akhirnya kita ngapain nih? Ya, ini ada banyak jajanan pasar di sekitar kita. Ya udah deh kita coba nanya, kita tanya, kita survei, mau nggak Bu kita nitip? Jadi boleh berwirausaha juga. Iya, ini. kita nitip makan di sini gimana gitu kan. Terus awalnya kita ngambil kue cake itu bolu gitu ya. Mandarin cake itu dari kayak semacam bakery. Kita minta, Mbak ini kalau misalkan diiris-iris bisa maksimal bisa berapa ya? Oh, berapa iris gitu ya. Nah, dari situlah kita coba titipkan, awalnya dari situ. Lama-lama kita membuat puding, terus membuat bubur jagung. Kita titipkan ke beberapa titik itu sampai di sekitar UII, Universitas Islam Indonesia itu ya. Di beberapa titik kita keliling, tapi lama-lama juga capek tepar gitu ya. Karena naruh pagi ya sejam 5-an gitu kita sudah keliling. Nanti jam habis zuhur atau sebelum zuhur itu kita sudah ambil lagi ya, sebelum zuhur lah ya, karena mereka zuhur sudah pulang, dibarengi dengan aktivitas kuliah. Iya, jadi itu pada waktu itu sempat berjalan 2 bulan ya, sebelum akhirnya sibuk di tesis ya. Gitu. Itu salah satu struggle di sana. Jadi memang udah menjadi niatan ya. Bahkan walaupun tidak di dalam negeri, di luar negeri juga bakal dibawa nih keluarga gitu. Bakal dibawa memang sudah terencana. Iya. Dan peluang untuk part time di luar negeri pun juga selalu terbuka. Gitu, karena ada cerita ketika saya, jadi pada tahun 2019 pada waktu itu saya ikut seleksi guru ke luar negeri untuk guru-guru perhotelan. Ya, pada waktu itu saya ikut serta dan alhamdulillah menjadi salah satu peserta yang berangkat. Nah, saya melihat ada mahasiswa Indonesia yang kerja part time sebagai kasir di salah satu semacam supermarket di Sydney, itu namanya Cool. Itu ketemu pas di kasir, ini kok kayaknya wajah Indonesia nih. Saya tanya bener orang Indonesia. Jadi dia mahasiswa kita, kerja di sana part time. Saya lupa gajinya berapa, tapi cukup lumayan tinggi. Kerja cuma 5 sampai 8 jam, tapi lumayan tinggi. Jadi niatan saya kalaupun saya harus keluar negeri, saya pasti part time juga. Gitu. Jadi ya karena untuk mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Yang penting kuliah jangan dilupakan. Itu yang pertama kali ya, kuliah ya, karena kewajiban kita di sana. Iya, karena memang dapat beasiswa untuk kuliah. Iya, gitu. Tapi kalau seandainya bisa part time dan itu diperkenankan, ya kenapa tidak? Gitu. Sebenarnya di BPS sendiri diwanti-wanti ya untuk tidak part time ya. Tapi part time saya kan cuma nitip makanan ya. Saya pikir itu tidak terlalu mengganggu. Seperti itu, Rian. Wah, luar biasa. Jadi kuliah dapat beasiswa ini, terus kemudian supaya memutar ya. Jadi kalau misalkan memang tadi tuh biayanya selain pendidikan apa? Tunjangan? Ada kan, kalau untuk pendidikan memang sudah di cover ya. Iya, di cover semua. Artinya kita tidak perlu mengurusi itu, langsung dibayarkan oleh BPI ke universitas. Nanti ada biaya hidup, biaya bulanan. Hidup tapi hanya si penerima saja. Penerima. Ya, jadi besarannya untuk dalam negeri itu 4,3 juta. Nah, tapi nanti di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, itu mereka lebih tinggi, 4,7 setahu saya. Karena menyesuaikan ya biaya hidup daerahnya. Di kota besar itu seperti Makassar, Surabaya, Bandung, Jakarta itu dianggap sebagai kota-kota besar. Biaya mereka jauh lebih tinggi, besarannya lebih tinggi juga, 4,7 setahu saya. Jadi kalau kami di Jogja itu 4,3. Nah, nanti ada juga tunjangan buku. Tunjangan buku itu 1 tahun sekali. Kalau kita kuliah 2 tahun berarti dapat 2 kali tunjangan buku. 1 kali tunjangan buku itu kita dapat 10 juta. Wow. Terus nanti ada juga tunjangan untuk bantuan tesis atau disertasi, atau kalau anak S1 juga untuk skripsi ya. Itu kalau untuk S2 kemarin kami itu dapat secara lumsum ya, itu ada 20 juta tapi dibayarkan selama 2 kali, 15 sama 5 juta. Nah, untuk yang 5 jutanya itu, untuk yang 25%-nya dibayarkan ketika sudah lulus lulus kuliah ya, atau sudah yudisium lah ya. Nah, kemudian ada biaya untuk
tunjangan publikasi internasional. Jadi kalau tuntutan mahasiswa magister dan doktor itu kan kita harus menerbitkan jurnalnya jurnal internasional gitu ya. Nah itu kalau bisa tembus ke Scopus itu salah satu jadi kalau jurnal itu kan terindeksasi ya dia. Nah kalau jurnal-jurnal itu terindeksasi di Scopus, nah maka dia dipercaya gitu sebagai jurnal yang reputasinya cukup baik gitu ya. Nah di Scopus sendiri ada indeksasi atau pemeringkatan jurnal dari mulai Q1, 2, 3, 4. Nah di BPI sendiri kalau seandainya kita mahasiswa itu bisa menembus jurnal-jurnal yang terindeks Scopus dengan peringkatnya itu adalah Q2 atau kuartil 2, itu kita berhak mendapatkan bantuan untuk publikasi itu sebesar 15 juta. Kalau kita bisa menembus yang paling tinggi Q1 atau kuartil 1 itu kita diberikan 25 juta kalau tidak salah. Nah, kemarin kita sudah coba itu ya untuk yang Scopus Q2 saya dengan teman-teman ya, karena satu jurnal itu bisa kita tulis bersama orang. Ya kita kerjakan bareng-bareng sekitar 5 sampai 6 orang. Alhamdulillah pada itu untuk Q2 kita tembus gitu ya. Jadi alhamdulillah bisa membantu juga ya, meskipun nanti untuk biaya publikasinya kita harus patungan ya bareng-bareng sama penulisnya itu. Jadi ada beberapa biaya yang di cover dan itu memang jumlah jenis pembiayaannya sama dengan LPDP gitu. Jadi untuk penyemangat juga untuk teman-teman yang lain, baik teman-teman guru maupun adik-adik yang mau S1 itu ada kesempatan bagus buat mengambil beasiswa pendidikan Indonesia. Nah itu jadi ternyata BPI itu tidak hanya untuk S2, S3 tapi juga S1 juga ada. S1. Jadi dari sekarang memang teman-teman bisa ngecek informasinya. Atau mungkin ketik aja BPI atau beasiswa BPI nanti akan muncul semua informasi di situ. Dan jangan lupa untuk baca buku panduan ya, karena akan ada perubahan-perubahan baik itu berkaitan dengan kuota, terus kemudian jurusan yang dituju dan sebagainya. Ya, untuk informasi di tahun 2024 kemarin itu untuk beasiswa S1 lumayan cukup banyak ya. Ada, ini kalau saya bacakan ya di listnya, ada D4 atau S1 calon guru SMK. Kenapa ada D4? Karena kan untuk terapan ya. Mungkin ada teman-teman dari SMK pengen kuliah di misalkan di perhotelan atau mungkin di pariwisata atau mungkin di yang lain-lain, itu nanti jadinya sarjana terapan. Nah itu D4. Jadi untuk teman-teman yang lulus dari SMK atau SMA pengen lanjut S1, ada formasi calon guru SMK. Nah, memang proyeksinya nanti untuk menjadi guru SMK produktif ya. Ada juga S1 untuk PGSD. Ada juga S1 untuk PJOK. Ada juga S1 untuk pelaku budaya. S1 untuk ada beasiswa Indonesia Maju, BIM. Itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang untuk siswa-siswa yang berprestasi yang sudah dikurasi oleh PUSPRENAS kalau nggak salah, Pusat Prestasi Nasional. Itu mereka sudah dikurasi itunya prestasinya. Itu mereka bisa mengajukan skema beasiswa Indonesia Maju di BPI. Ada juga S1 untuk beasiswa asrama mahasiswa Nusantara dan S1 beasiswa stipendium Hungarikum, ini yang kerjasama dengan pemerintah Hungaria. Nah itu jadi ada banyak formasi untuk teman-teman S1 ya, adik-adik S1 yang mau lanjut studi, ada banyak sekali formasinya. Tuh untuk teman-teman SMK yang mau lulus dan pengen lanjut kuliah dengan beasiswa dari BPI bisa tuh gabung ke situ. Ya, benar banget. Berarti tadi akhirnya terbiayai lah, tercukupi lah ya. Iya, insya Allah tercukupi. Beasiswa yang dikeluarkan BPI, tunjangan-tunjangan, dan akhirnya memang membawa keluarga ini juga sebagai apa ya? Mungkin kalau misalkan keluarga ditinggal, rindu malah fokusnya jadi terpecah gitu karena harus meninggalkan istri yang posisinya. Bayangkan ada 4 anak yang ada satunya masih bayi, kalau kita tinggal sementara istri itu semuanya mengandalkan saya ya, artinya karena nggak bisa naik motor, jadi kalau untuk kebutuhan sehari-hari ya harus saya. Nah kalau saya ditinggal nanti kan butuh orang lain ya, orang lain yang itu pastinya nggak akan sama dengan kita yang sebagai suami ya pastinya. Jadi ya mending diajak, jadi mau sakit mau dia sehat kan kita ngeliat gitu ya, anak itu 4 kita lihat gitu. Jadi itu lebih enak ketimbang kita tinggal nanti pas sakit kita harus kepikiran terus harus pulang kan, mendingan kita semua kita ajak ya. Mau kita lapar juga kan bareng di sana gitu ya, istilahnya mau lapar kenyang kita bareng, kita kelihatan gitu loh,
effortnya ada gitu. Iya. Yang terakhir nih Mr. Darul, mungkin bisa kasih pesan dan kesan nih untuk teman-teman yang hari ini nonton. Kira-kira mau nyampein apa nih berkaitan dengan beasiswa nih, beasiswa S2? Ya, jadi ya tadi ya buat teman-teman baik itu dari kalangan guru maupun dari adik-adik yang tamat sekolah ya dari SMA, SMK itu ada kesempatan di Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI untuk kuliah lagi. Karena kan untuk teman-teman guru, alhamdulillah sih di sini sudah cukup banyak ya teman-teman yang sudah S2 ya, alhamdulillah ya karena memang kita sadar untuk mengupgrade kapasitas diri. Karena kan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, untuk menghasilkan lulusan yang berprestasi itu diawali dari SDM para pendidiknya dulu, gitu kan ya. Dengan kapasitas SDM para pendidik yang baik pasti akan menghasilkan siswa-siswa yang unggul dan berkualitas kan begitu ya. Jadi alhamdulillah di sini sudah cukup banyak teman-teman yang sudah S2, akan tapi buat mereka yang berani untuk mengambil beasiswa meninggalkan zona nyaman itu sepertinya harus dipertimbangkan ulang kan begitu ya, karena mereka akan waduh gimana kalau saya bismillah insya Allah ada jalan. Jadi ketika kita meninggalkan satu posisi zona nyaman itu jangan khawatir, karena di sana ada zona-zona lain yang perlu kita eksplorasi yang pastinya juga tidak kalah menarik, dan insya Allah secara rezekinya insya Allah bakal jauh lebih baik ketika kita berani untuk keluar dari zona nyaman gitu. Jadi insya Allah tidak ada salahnya untuk dicoba ya. Dan saya selalu men-share ya, selalu men-share informasi terkait beasiswa BPI ketika ada bukaan, terutama di teman-teman MGMB Kota Metro. Saya share, saya semangati teman-teman, ayo kita ambil beasiswa ini, apa salahnya kita coba gitu kan ya. Lebih baik kita coba kemudian kita belum berhasil ketimbang kita cuma takut bayangan nanti kalau saya gagal gimana, akhirnya gagal beneran. Gagal karena nggak pernah mencoba. Betul. Lebih baik kita mencoba meskipun nanti kita belum berhasil, tapi kan paling tidak kita ada usaha kan, kita pernah mengupayakan itu. Dan memang scholarship hunter atau pemburu beasiswa itu biasanya dia jatuh bangun di banyak jenis beasiswa sebelum akhirnya dia jodoh dengan beasiswa tertentu. Jadi jangan pernah takut mencoba. Siapa tahu rezeki kita di sana, kita punya kesempatan untuk kuliah yang dengan suasana yang berbeda. Ya, terus terang ketika di Jogja ada hal-hal banyak yang kita dapatkan ya Rian, dari lingkungan yang aman. Itu yang awal-awal saya datang ke Jogja, saya bawa motor ya, motor itu saya paketkan gitu kan, ketimbang saya beli motor baru, motor second, mending bawa motor yang dari sini saya bawa ke sana paketin. Jadi ketika awal-awal di Jogja itu saya bingung, ini kos kontrakan kami itu kan agak tinggi ya ininya lantainya tinggi, jadi elevasinya cukup tinggi. Kalau mau naikin motor itu harus pakai papan dulu, agak ini nyari atau mungkin batu bata agak banyak dulu. Saya nanya, Bu, ini kalau kita mau naikkan motornya ini gimana ya Bu, kita masukkan motornya ke kontrakan. Nah, ibunya malah bingung, nggak usah dinaikin Mas, di sini aja lah. Kita bingung gimana kok motor di luar semua gitu kan. Tapi memang setelah kita melewati malam, kita lihat motor-motor pada di luar, gitu. nggak ada kunci tambahan gitu ya. Bahkan kadang juga kadang kunci masih nyantel, nggak dikunci stang, tapi aman. Itu yang pengalaman seperti itu yang pastinya akan kita dapatkan di zona baru. Nah itu yang perlu kita coba, kita eksplorasi. Kita pasti dapat pengalaman baru. Selain ilmu baru ya, teman-teman baru, jejaring baru, pasti kita juga dapat pengalaman baru dari lingkungan sekitar. Nah ini yang perlu kita coba juga. Untuk teman-teman tamatan SMK juga bisa mencoba, siapa tahu ada kesempatan untuk kuliah gratis ya, bahkan dibiayai biaya hidup dan segala macamnya. Kemudian bisa menjadi salah satu guru SMK kalau mengambil formasi calon guru SMK. Harapan kita seperti itu. Jadi silakan dicoba selagi ada kesempatan. Untuk kuotanya silakan diupdate terus di situsnya di Beasiswa Pendidikan Indonesia. Gitu. Luar biasa itu tadi ya, ada penggalan-penggalan kisahnya juga ya, di mana ternyata memang pasti kita akan menemukan hal-hal baru ketika kita berani mengambil tantangan yang baru seperti itu. Ya mungkin itu saja kesempatan kita pada hari ini. Buat teman-teman yang di rumah yang ingin bertanya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar, kita akan bahas di video-video kita yang selanjutnya.
Terima kasih Mr. Harul sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.